Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat Untuk Long Hao Shen saat ini, kultivasi ahbao dari langkah 9 dari peringkat 4 bukanlah bagian yang menakutkan. Hal yang menakutkan adalah kekuatan eksternalnya juga langkah 9 dari peringkat 4. Kecepatan mengerikan ahbao barusan tidak datang dari kekuatan energi spiritualnya, tetapi dari tubuhnya. Apakah kamu takut? Kata ahbao berkata dingin. Long Hao Shen tersenyum dan berkata, coba saja maka kamu akan tahu, kan? Saat dia berbicara, tubuhnya tiba-tiba menjadi sedikit ilusi. Alam bawah sadar ahbao menggerakkan tubuhnya, dan cahaya bersinar di bawah kakinya tiba-tiba menjadi ringan, membuat armor tubuh naganya benar-benar merah keunguan. Ketika pedang ungu di tangannya menunjuk ke udara, dua klon bayangan ahbao lagi muncul di kedua sisi tubuhnya, dan mereka terlihat persis sama dengannya. Tubuh terbelah. Ini tampaknya agak mirip dengan tungku kehidupan kedua Zhang Fangfang. Ketiga tubuh ahbao berkedip pada saat yang sama, tetapi alih-alih menyerang Long Hao Shen dari arah yang berbeda, mereka membentuk segitiga tajam dan bergegas menuju Long Hao Shen. Tiga pedang ungu terangkat tinggi pada saat bersamaan. Hanya pegangan pusat yang memiliki perubahan cahaya secara bertahap, dan jelas bahwa ahbao tidak bermaksud menyembunyikan tubuhnya dari Long Hao Shen. Pedang keabadian berdiri dan memblokir tiga pedang ungu raksasa, yang hanya mengeluarkan suara kecil. Aura kehidupan yang kuat tiba-tiba meledak dari Long Hao Shen, dan kemudian pedang keabadian di tangannya berubah menjadi cahaya biru dan ribuan cahaya biru meledak dalam sekejap yang menyapu ketiga tubuh ahbao. Pada saat ini, ahbao merasa seolah-olah tubuhnya berada di bawah air terjun hijau, dan kekuatan yang tak tertahankan ini segera mengejutkannya. Sama seperti Long Hao Shen meremehkannya, dia juga meremehkan Long Hao Shen. Tiga pedang keabadian semua hal menyadarkan. Di antara tiga bola cahaya di sekitar tubuh Long Hao Shen, bola lampu hijau telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam pedang keabadian. Cahaya biru tetap berada di udara selama 5 detik sebelum berangsur-angsur menghilang. Ahbao muncul kembali 300 meter di depan Long Hao Shen, tampak sedikit malu. Kedua tubuh yang terpisah telah menghilang, dan setidaknya ada 20 bekas tebasan yang saling bersilangan di armor naganya. Kamu bukan tandinganku. Long Hao Shen mengangkat kepalanya sedikit dan menatap lawannya. Ahbao mendengus jijik, masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Apakah kamu pikir kamu bisa menyakitiku dengan tingkat serangan ini? Saat dia berbicara, cahaya bersinar di bawah kakinya bersinar lagi, dan ketika armor tubuh naganya berubah, semua bekas luka di atasnya menghilang. Domain aneh. Long Hao Shen tersenyum. Dia tampaknya tidak terburu-buru sama sekali dan tidak memiliki niat untuk menyerang pada awalnya. Kali ini, cahaya merah keunguan tidak pudar, dan mata ahbao berangsur-angsur menjadi warna yang sama. Di belakangnya, sayap naga perlahan menyebar di langit, yang secara tak terduga berubah menjadi warna merah keunguan sepenuhnya, dan kemudian, tekanan besar meledak dari warna merah keunguan itu. Long Hao Shen menanggung bebannya, dan tubuhnya tiba-tiba didorong keluar 1 kilometer jauhnya oleh inti tekanan. Tahta segel Dewa Keabadian dan Penciptaan memancarkan cahaya putih bercahaya setebal 1 kaki, yang melindungi tubuh Long Hao Shen dari tekanan itu. Tidak jauh dari sana, sosok gelap melintas 100 meter di belakang Huang Suo. Tanpa diduga, dia dipaksa keluar dari ruang tersembunyi oleh aura yang mengintimidasi itu. Meskipun dia segera melarikan diri dan bersembunyi, dia masih bisa melihat betapa menakutkannya tekanan itu. Senjata ilahi. Long Hao Shen berseru. Kali ini, ahbao benar-benar memberinya kejutan.
Cahaya di mata Ah Bao menyala seperti nyala api, pilar cahaya yang tebal itu berdiameter lebih dari 1 mil. Saat itu muncul, langit yang awalnya cerah berubah menjadi kegelapan. Saat pilar cahaya besar naik, matahari menghilang seolah-olah telah ditembak jatuh. Seluruh tubuh muncul sebagai pilar cahaya merah keunguan besar, bertuliskan rune aneh yang tak terhitung jumlahnya. Yang paling penting adalah di atas pilar cahaya besar ini, ada naga raksasa yang disajikan. Tekanan mengerikan bahkan melayang di udara yang membuat langit terdistorsi. Munculnya pilar besar ini memberi orang rasa kaget yang kuat. Ini adalah pilar iblis dewa iblis. Long Hao Shen terkejut. Mungkinkah Ah Bao mewarisi tahta dewa iblis? Tidak, tidak. Namun, pilar merah keunguan jelas mengeluarkan bau yang sama dengan pilar naga langit. Kamu tidak menyangka itu kan, Long Hao Shen? Ah Bao menatap dingin lawannya di kejauhan, dan pilar naga langit melintas di belakangnya memberikan kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku adalah pewaris Kaisar Dewa Iblis. Ayahku memberiku sebagian dari kekuatan pilar naga iblis meskipun yang bisa saya lakukan hanyalah bayangan cermin dari pilar, saya masih bisa menggunakan sepertiga dari kekuatannya. Cukup untuk mengalahkanmu. Dengan pedang ungu di tangan kanannya dan satu jari dari tangan kirinya di udara, cahaya merah keunguan jatuh dari langit ke pilar naga iblis di belakangnya, yang langsung jatuh pada Ah Bao. Naga merah keunguan di pilar naga iblis tampak hidup dan menerkam Ah Bao dengan raungan. Warna merah keunguan yang tebal membuat udara di sekitarnya hancur dan meledak. Tubuh Ah Bao, ditutupi dengan armor tubuh naga, langsung ditutupi dengan armor pilar naga. Armor ini sepertinya ada hubungannya dengan naga, helm itu adalah kepala naga, setiap bagian tubuhnya ditutupi dengan sisik naga yang tebal, dan bahunya adalah dua cakar naga besar. Cahaya merah keunguan mengalir yang membuatnya tampak seperti baju besi itu hidup. Bahkan pedang ungunya ditutupi dengan sisik naga. Long Hao Shen tidak melancarkan serangan apapun terhadap Ah Bao dalam proses perubahan ini. Dia hanya menonton dengan tenang. Ini hanya sepertiga dari kekuatan pilar naga iblis. Jika Kaisar Dewa Iblis ada di sini, kekuatannya hanya akan lebih menakutkan. Kemampuan yang ditunjukkan oleh Ah Bao saat ini juga kebetulan membuat Long Hao Shen secara pribadi mengalami kekuatan pilar naga iblis. Ditutupi oleh cahaya ini, seluruh temperamen Ah Bao juga berubah. Momentum teror naik dalam garis lurus di sekitar tubuhnya. Kombinasi kegelapan dan petir, ini adalah kekuatan sebenarnya dari klan naga iblis. Pada saat yang sama, Long Hao Shen memiliki penilaian instan. Pedang keabadian di tangannya menunjuk ke arah Ah Bao, dan tiba-tiba, cahaya putih secara mencolok memecahkan kegelapan di bawah pilar naga iblis dan jatuh dengan parah pada Ah Bao. Cahaya penghakiman. Ah Bao memandang Long Hao Shen dengan dingin tetapi bahkan tidak melawan. Dengan ledakan keras dan percikan cahaya putih, dia mengangkat pedang naga ungu ke Long Hao Shen seolah-olah tidak ada yang terjadi. Cahaya putih susu yang jernih juga meledak dari Long Hao Shen pada saat ini, itu adalah domain keabadian. Di bawah sedikit perubahan wajah Ah Bao, cahaya putih berkilauan menyala di belakang Long Hao Shen hampir seketika. Cahaya putih terang dan lembab mengusir kegelapan yang dibawa oleh cahaya merah keunguan dalam skala besar. Itu membentuk konfrontasi dengan pilar naga iblis yang menakutkan. Pada saat berikutnya, Long Hao Shen dan Ah Bao mulai hampir bersamaan. Kedua sosok itu bertabrakan seperti kilat di udara di persimpangan dua domain. Boom! Pada saat tabrakan antara pedang keabadian dan pedang naga ungu, seolah-olah langit telah runtuh, seluruh dunia langsung menjadi gelap dan pucat untuk sementara waktu. Huang Suo melarikan diri dalam sekejap di kejauhan,
dan meskipun asasin yang kuat itu mungkin muncul di sekitarnya kapan saja, dia tidak peduli tentang itu. Ah Bao, yang memicu kekuatan pilar naga iblis, benar-benar di atasnya, ditambah kekuatan tahta segel dewa keabadian dan penciptaan yang didorong oleh Long Hao Shen. Ledakan pada saat itu benar-benar mengerikan. Long Hao Shen dan Ah Bao tidak terpental oleh kekuatan yang menakutkan itu, dan pedang raksasa Ah Bao dan pedang raksasa putih yang berkilauan tampaknya direkatkan bersama di udara. Long Hao Shen dan Ah Bao saling berhadapan pada jarak sedekat itu. Kekuatan kegelapan dan cahaya bersaing satu sama lain. Kedua belah pihak menolak untuk menyerah, dan ada tabrakan penuh antara domain keabadian dan domain naga iblis Ah Bao. Ini adalah kontras dari kekuatan murni. Di bawah kombinasi lengkap persenjataan, kekuatan eksternal dan kekuatan energi spiritual, kedua belah pihak berusaha sekuat tenaga untuk menahan tekanan lawan mereka. Ah Bao benar-benar di atas Long Hao Shen dalam hal kekuatan spiritual eksternal, tetapi sekarang dialah yang memiliki tampilan ganas. Long Hao Shen memegang dan pedang keabadian di kedua tangan di sana tidak bergerak seperti gunung. Tidak peduli berapa banyak Ah Bao mendorong dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa mendorong Long Hao Shen kembali. Long Hao Shen tidak mendorong ke depan, dia hanya menatap Ah Bao. Ini memungkinkan kekuatan domain dari keduanya untuk memiliki kontak penuh. Huang Suo dengan gugup mewaspadai asasin yang mungkin muncul kapan saja, sambil menonton pertempuran antara Long Hao Shen dan Ah Bao. Dia dapat melihat bahwa meskipun Ah Bao telah mengaktifkan sebagian dari kekuatan pilar naga iblis, dia tampaknya masih lebih rendah dari Long Hao Shen dalam hal kultivasi secara keseluruhan. Namun, untuk beberapa alasan, Long Hao Shen tampaknya tidak berusaha sekuat tenaga. Situasi yang intens membuat Huang Suo, komandan pengawal naga hitam, melupakan salah satu hal terpenting, apa yang terjadi dengan pengawal naga hitam lainnya. Namun, tidak ada yang bisa menyalahkannya. Setelah tabrakan antara domain keabadian dan domain naga iblis, semua kekuatan spiritual sangat terganggu dalam jarak puluhan mil, dan sulit baginya untuk menghubungi orang lain bahkan jika dia mau. Belum lagi ada asasin yang sangat menakutkan yang sembunyi. Pada saat yang sama pertempuran antara Long Hao Shen dan Ah Bao dimulai, pengawal naga hitam yang bertugas mengejar pasukan pemburu iblis Fajar Cahaya juga beraksi. Di antara mereka, penjaga naga hitam yang mengejar Yang Wenzhao dan Duan Yi adalah yang paling santai. Yang Wenzhao turun dari unicorn cahaya bintangnya, melebarkan sayapnya dan melarikan diri ke kejauhan. Dia terbang dengan seluruh kekuatannya. Namun, masih ada celah besar antara unicorn cahaya bintang dan pengawal naga hitam dalam hal kecepatan. Jarak di antara mereka semakin dekat dan dekat. Naga iblis adalah jenis pertama dari klan iblis. Kekuatan individu itu kuat, ditambah dengan kontrol kuat Kaisar Dewa Iblis atas seluruh klan iblis. Masing-masing dari mereka sangat bangga. Setelah dua pengawal naga hitam mengejar Yang Wenzhao untuk sementara waktu, mereka menemukan bahwa tingkat kultivasinya jauh lebih rendah dari yang mereka bayangkan. Itu karena unicorn bintang cemerlang yang dia kendarai hampir tidak masuk ke ambang batas tingkat 8 paling banyak. Pengawal naga hitam semuanya kuat di langkah 9, belum lagi, kekuatan energi spiritual mereka yang menakutkan juga lebih dari 100.000. Saat kedua penjaga itu semakin dekat dan dekat, penghinaan mereka semakin kuat dan kuat. Apakah layak bagi mereka berdua untuk bertarung bersama melawan manusia yang begitu lemah? Yang Wenzhao melihat kembali pada mereka, melihat bahwa jaraknya semakin dekat, dan bahwa dia akan memasuki jangkauan serangan dari sisi lain. Dia tampak sedikit cemas, mendorong unikronnya untuk jatuh dengan cepat karena kebetulan ada hutan pegunungan di bawah.
Dia ingin melarikan diri dengan bantuan pegunungan. Ada ekspresi ganas dan kejam di wajah kedua pengawal naga hitam itu. Salah satu penjaga mengangkat tangan kanannya, dan cahaya gelap jatuh ke hutan di bawah. Cahaya meledak sekitar 100 meter dari hutan, dan lapisan kabut hitam jatuh. Tiba-tiba, area hutan yang luas mulai layu dan terkikis, dan berubah menjadi hitam dan menghilang. Unikorn cahaya bintang tampaknya ketakutan. Sayapnya sedikit tidak stabil dan jatuh tajam. Kedua pengawal naga hitam juga mempercepat kecepatan mereka pada saat yang sama tanpa ragu-ragu. Mereka ingin membunuh manusia ini dengan cepat sehingga mereka bisa kembali bekerja. Dua pengawal naga hitam dengan cepat mendekat. Mereka bahkan meremehkan menggunakan senjata mereka, dan penjaga naga hitam di sebelah kiri melambaikan tangan kanannya dan membuat pegangan palsu ke Yang Wenzhou. Tiba-tiba, di udara, bayangan cakar naga hitam besar terbentuk seketika, dengan lebar hampir 10 meter, dan langsung menangkap Yang Wenzhou dan unicornnya. Yang Wenzhou tiba-tiba berbalik, di tangannya, masing-masing dengan pedang oranye yang berkilauan. Emas berubah menjadi kabut cahaya redup yang keluar dari pedang dalam sekejap. Itu membuatnya bersinar seperti matahari besar. Cahaya matahari suci, ini adalah keterampilan yang diwariskan, yang berasal dari ksatria Guardian ksatria segel ilahi, yang Haohan kakeknya. Intensitas matahari yang bersinar seketika membuat kedua pengawal naga hitam merasakan sakit yang membakar di sekujur tubuh mereka, dan mereka juga kehilangan penglihatan untuk sementara. Kedua pengawal naga hitam menembak Yang Wenzhou hampir bersamaan. Namun, unicorn cahaya bintang menarik sayapnya dan jatuh seperti terjun bebas lagi. Dia menghindari serangan dua pengawal naga hitam. Pada saat yang sama, 6 titik cahaya dengan warna berbeda terbang diam-diam dari hutan di bawah dari 6 arah yang berbeda. 6 sinar cahaya langsung terjalin di udara untuk membentuk susunan sihir besar, dan menyelimuti dua pengawal naga hitam yang untuk sementara kehilangan penglihatan mereka. Penjaga naga hitam adalah kekuatan paling kuat di bawah tangan Kaisar Dewa Iblis. Ketika serangan itu gagal, mereka langsung merasakan sesuatu yang buruk. Kedua pengawal naga hitam berpegangan tangan dan meraung pada saat bersamaan. Dalam raungan naga yang keras, bayangan virtual dari dua naga hitam besar melayang di sekitar tubuh mereka dalam sekejap, menjaga mereka. Sebelum visual mereka pulih, mereka tidak ragu untuk menggunakan keterampilan pertahanan terkuat mereka, perlindungan tubuh naga, dan itu adalah upaya bersama dari keduanya. Oleh karena itu, kekuatan pertahanan berada di luar imajinasi. Sayangnya, mereka tidak tahu lawan seperti apa yang mereka hadapi. Dalam sekejap, keenam sosok itu datang ke 6 arah, mewakili air biru, api merah, angin biru, bumi kuning, kegelapan hitam dan cahaya keemasan. 6 elemen berkumpul bersama, dan mereka adalah 6 pengawal suci yang kuat dengan jiwa yang terbakar kuat di mata mereka. Keterampilan agresif dari zaman kuno akan meledak di saat berikutnya. 6 cahaya bersilangan dalam sekejap. Bintang heksagram 6 warna yang dibuat oleh mereka bersinar terang seketika. 6 orang kuat itu seperti 6 bintang yang berjajar bersilangan di heksagram. Pendiri formasi ini adalah Yi Lai Kexi. Namanya Elemental Zigzag. Pada saat penyebaran formasi, 6 orang kuat telah menghilang, dan 6 warna cahaya segera dibuat sketsa ketika titik terakhir terhubung. Pilar cahaya besar dalam garis besar heksagram tiba-tiba naik ke langit, benar-benar menelan tubuh pengawal naga hitam dari bawah. Sudah terlambat bagi pengawal naga hitam untuk bereaksi saat ini. Perlindungan tubuh naga hitam langsung berubah menjadi 6 warna, diikuti oleh tubuh mereka yang kokoh. Yang Wenzhou, yang sudah mengendalikan tubuhnya di bawah,
melihat heksagram 6 warna yang naik ke langit, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Pada saat yang sama, dia juga melambaikan tangan kanannya dengan keras. Dia berhasil. Dia dan Duan Yi baru-baru ini mencapai kemacetan langkah 8 hingga langkah 9, dan dengan bantuan Legiun Pisau Tajam, mereka semua merasa bahwa terobosan sudah dekat setelah beberapa terobosan besar pertempuran. Melihat elemen-elemen di udara, Yang Wenzhao tampaknya merasa bahwa dia telah memahami poin yang paling penting. Pengalaman Duan Yi hampir sama dengan Yang Wenzhao. Namun, dia tidak memiliki unicorn cahaya bintang sebagai tunggangan, jadi dia melarikan diri dengan kecepatan yang lebih lambat. Oleh karena itu, satu-satunya perbedaan antara dia dan Yang Wenzhao adalah bahwa dia memblokir serangan oleh penjaga naga hitam dengan perisai dan ditumpahkan dengan darah. Namun, ia berhasil mempercepat dan melarikan diri. Kedua pengawal naga hitam disambut oleh 6 penyihir. Pesona unsur sihir bahkan lebih menakutkan daripada prajurit, karena itu sedikit kurang kuat dalam hal serangan, tetapi itu bisa muncul dari jarak jauh. Baik tingkat 9 tetapi dalam hal kekuatan fisik dan senjata, orang suci dari Menara Keabadian bukanlah tandingan pengawal naga hitam. Namun, pengawal naga hitam juga tidak bisa dibandingkan dengan mereka dalam pengalaman tempur, kerjasama diam-diam dan atribut. Mereka berada di atas angin. Bahkan dalam situasi 1 lawan 1, tidak mudah bagi penjaga naga hitam untuk membunuh pengawal suci, belum lagi 6 lawan 2 pada kesempatan saat ini.